tidurnya. Jadi dia udah kepanasan, dia bangkit gitulah. Ya, oke. Ustazah, sholat sunnah 4. Oke, udah ya. Ustazah, bagaimana cara ikhlaskan ujian yang kurang enak? Ingat, banyak sekali nikmat. Ya, kalau kita ada ujian, kita ingatnya kepada nikmat. Nah, semakin banyak nikmat yang kita ingat, semakin rendah ujian itu. Zakat penghasilan dikeluarkan segera atau menunggu 1 tahun. Terserah, mau tiap bulan boleh. Misalnya penghasilan Mbak Yuvina 20 juta. Wajib zakat 500 ribu. Mbak boleh keluarkan tiap bulan. Kalau repot, Mbak boleh keluarkan sekali setahun. Tapi dengan jumlah yang sama. Ya kan? Oke, kalau mengeluarkannya sekali sebulan, sekali 3 bulan itu bebas aja. Yang penting tahu hitungannya kan. Di tempat saya subuh jam 4 lewat 45. Kalau terbangun setengah 5, apa masih bisa tahajud? Oh jelas boleh. Tahajud itu boleh dikerjakan intinya sebelum azan subuh ya. Aku jam 7.30 sampai kantor, sholat duhanya takut keburu batal. Nah bisa 7.30 udah bisa ya. Kalau puasa Ramadan yang lalu-lalu kalau nggak ingat segera bertaubat. Kalau ingat segera kodo dan kena denda fidyah ya. Misalnya tahun ini aku berpuasa 10 lalu tahu-tahu aku ganti cuman 5, aku bisa ganti tahun depan kena fidyah 5 hari. Kodo kena, fidyah kena. Fidyah itu 1,4 kilogram beras per harinya kali 5. Kasih ke fakir miskin. Kalau sholat 2 dikerjakan 2 rakaat salam silahkan. Bagus. Qiyamul lail masna. Rasulullah itu lebih sering melakukan 2-2. Walaupun pernyataan dari Sayyidatina Aisyah, Rasulullah pernah melakukan sholat 4 rakaat 1 kali salam. Cuma untuk membedakannya dengan ibadah wajib, maka kalau 4 rakaat 1 kali salam dia nggak pakai tahiyat awal. Ya, saya punya utang puluhan tahun. Saya mau bayar tidak mau saya harus bayar. Saya mau bayar pokok tapi tidak mau saya harus bayar. Maksudnya gimana Mbak? Tidak mau tapi saya, wallahu alam bisa. Coba ya. Kalau puasa Ramadan, oke, udah ya. Aku jawab ya Mbak Senja, oke. Ustazah, kalau sholat 2 udah ya. Kalau udah semua nih aku jawab nih. Apa salah nih aku ya? Ustazah, kalau sama ponakan tidak batal wudu. Ponakan itu mahram kita, tidak batal wudu. Kan tidak bisa nikah kan dengan ponakan. Orang tua pernah sholat. Orang tua nggak pernah sholat, apakah doanya mustajab? Harusnya enggak. Karena doa itu akan terhambat kalau kita maksiat. Kalau kita melakukan dosa. Dosa itu akan menyebabkan 4 hal buruk terjadi sama kita di dunia. 1, dengan dosa kita jadi doa kita sulit diijabah. Yang kedua, karena kita berdosa urusan kita menjadi susah. Yang ketiga, karena kita berdosa maka kita menjadi tidak tenang. Yang keempat, karena kita doa nggak diijabah, hati nggak tenang, urusan susah. Kemudian satu lagi adalah kita susah menangkap ilmu pengetahuan. Kalau mandi junub, apakah yang dahulukan kiri dulu, apa kanan dulu? Kanan kalau mau didulukan dari badan, kanan ya. Kalau pernikahan laki-laki muslim dan perempuan Kristen, nikahnya tidak sah ya. Karena nikah itu harus sesama agama. Bahkan kalau udah nikah, dua-duanya Islam, tahu-tahu salah satunya murtad itu jatuh kok cerai, jatuh talak ya, otomatis. Ustazah, talangan umroh gimana? Talangan umroh boleh selagi tidak melalui bank dan tidak ada unsur ribanya ya. Ustazah, kalau punya hutang sama orang tua dibayarnya sama siapa? Kalau orang tuanya sudah meninggal. Nah itu aku baru buat loh videonya hari ini ya. Karena itu ada pertanyaan juga kan di video. Nah jadi kalau orang tuanya, kita punya hutang sama orang tua kan. Terus orang tua kita tuh udah meninggal kan. Ceritanya seperti itu. Maka kita harus bilang kepada ahli waris. Hei ahli waris kayak gitu. Aku punya hutang. Apakah ini mau dijadikan warisan atau bagaimana? Seandainya tidak ada pembagian warisan pada saat itu. Mbak boleh ganti saja dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini dengan sedekah ini lunaslah hutang saya kepada orang tua saya. Ustazah, penghasilan 40 juta, saya keluarin 30 jutaan per bulan. Bolehkah itu? Keluarin untuk apa 30 juta Mbak? Ustazah, kalau suami Kristen istrinya Islam itu jatuh talak. Nggak boleh Mbak, ya nggak boleh ya. Ustazah, mana boleh teman-teman nikah beda agama dalam agama Islam? Ya,
Oke, Ustazah, zakat penghasilan apakah bisa dibagi untuk beberapa orang? Boleh, misalnya nih dalam 20 juta kan 500 ribu kan. Nah, teman-teman boleh kasih ke 5 orang, kayak gitu. Jika kita mempunyai penyakit tapi belum sembuh-sembuh, apakah jadi penghapus dosa kita? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Dia menjadi iya kalau seandainya kita mau bersabar, tenang. Tapi kalau kita malah memurkai Allah, menganggap Allah tidak adil, maka jadi dosa. Maka kalau seandainya teman-teman sakit, bersabarlah. Semoga Allah mudahkan sebagai pengguguran dosa. Sholat hajat di waktu zuhur boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke, apa hukumnya diceraikan dengan HP dari jarak jauh? Jatuh talak mbak, namanya talak kinayah. Menceraikan istri dari HP, kemudian menceraikan istri dengan telepon, DM, itu jatuh talak mbak, namanya talak kinayah, talak yang tidak langsung. Tapi kalau seandainya dia pengen rujuk, dia talak sekarang dalam 3 bulan dia pengen rujuk bisa. Seperti orang yang bertengkar dan baikan. Tapi kalau setelah 3 bulan pengen rujuk harus nikah ulang mbak ya. Kalau ceramah dibayar, apakah itu menjual ilmu? Tergantung. Kalau dia bertarif, maka itu menjual ilmu pengetahuan, jual beli agama. Tapi kalau dia tidak bertarif, dia dikasih karena jemaah menghargai gurunya, itu namanya ujroh, nggak ada masalah. Utsman bin Affan itu kalau menyampaikan ilmu dibayar pakai emas dengan jumlah yang sangat besar. Karena betapa besarnya cara orang menghargai guru pada masa itu. Nah, sementara guru ini udah menyediakan waktu, kalaupun mau dianggap bayar, dia dianggap membayar waktu guru. Mungkin dia bisa kerja di kantor, mungkin dia bisa di waktu itu jualan di depan rumah, mungkin waktu itu gurunya bisa misalnya jadi gojek, jadi driver, tapi karena cinta sama jamaahnya, dia mengganti waktunya untuk mengajarkan jamaahnya. Waktu itu yang kita berikan penghargaan, itu lebih tepatnya. Kecuali kalau dia bertarif, itu nggak boleh. Kalau sudah menerima surat kebebasan dari suami, kebebasan. Surat kebebasannya apa ya? Ustazah, kalau lagi bertengkar sama suami, tapi suami mengatakan pulang aja, ya itu jatuh talak, ya itu jatuh talak. Jadi jatuh talak dia, ya jatuh talak itu adalah jatuh kepada bab yang dinamakan dengan bab kinayah, ya talak kinayah. Tapi nanti kalau seandainya dia dalam kondisi pengen rujuk dalam 3 bulan boleh. Kori nggak apa-apa, Kori teman-teman mau kasih dia sedekah nggak apa-apa, dia udah bacain Quran, kasih dia sedekah. Bahkan orang yang azan pun boleh ya, jangan sedekah statusnya, sedekah kepada orang yang berilmu, why not? Kenapa enggak? Nggak ada masalah teman-teman, kecuali dia bertarif. Adapun misalnya teman-teman telepon Ustadz, kalau Ustadz kesini bayarnya berapa? Dia bilang harus segini, itu nggak boleh. Cuma dia hanya boleh memberikan gambaran. Biasanya kalau saya ke sana mereka menghargai segini, tapi kita tidak memaksa. Seperti itu bahasanya, supaya akadnya bukan akad tarif ya. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Oke Ustazah, tolong jelaskan sama siapa aja yang gak batal wudu. Kepada mahram kita, keluarga, ponakan, itu gak batal wudu ya. Kan gak mau megang-megang semua manusia kan di dunia kan. Yang penting teman-teman pokoknya jaga aja wudunya. Kan habis wudu gak pegang-pegang seluruh manusia di dunia. Gak usah bingung, yang penting dengan keluarga itu tidak batal ya kan. Ustazah, oke. Sholawat katanya minimal 1000 kali. Kalau kita sholawat dalam perjalanan apa dihitung sholawat? Oh jelas. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi tetap dianggap itu sholawat. Gak ada masalah ya teman-teman ya. Jadi boleh kok kita sholawat dan seterusnya ya. Oke, patokin silver 100, gold 200 apa? Apa itu Pak Paragon? Saya baru dengar. Oke, Ustazah, gimana sikap kita kalau lagi diomongin sama orang dan dijauhi teman? Enggak apa-apa. Kalau kita diomongin orang, berikan jarak antara stimulus dengan respon. Diomongin enggak apa-apa. Kalau kita salah, jadikan kritik yang membangun. Kalau kita ternyata benar, abaikan mereka. Berarti bukan teman yang baik. Cari aja teman yang baik yang lebih support dengan kita. Difitnah, digosipin,
lain, itu adalah momentum yang paling bagus sebenarnya untuk menentukan mana kawan, mana tidak kawan ya. Jadi ambil hikmahnya saja ya. Ustazah, kalau kita nabung niat umroh, apa boleh uangnya untuk anak yatim? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, ndak paham wak talak kodo rancak ndak tahu beko tapi kielo batalak. Harus tahu dong. Tahu saat suaminya kapan jatuh talak. Kapan mbak atau bapak hati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Banyak orang mengatakan, itu kan cuman kata-kata. Teman-teman, kata-kata ini ada hukum guys. Kata-kata ini ada hukum. Orang murtad itu karena kata-kata. Nggak bisa orang murtad dalam hati. Nggak bisa. Kemudian orang ijab kabul karena kata-kata. Yang tadi tidak halal menjadi halal karena kata-kata. Kemudian orang masuk Islam juga karena kata-kata, ya kan? Orang talak juga karena kata-kata. Jadi harus dipelajari, ya. Karena banyak orang yang nggak tahu ternyata itu udah talak, tapi dia omongkan terus, ya. Sekedar ilmu harus kalau soal ilmu talak, karena dia udah talak tidur lagi, talak tidur lagi, talak tidur lagi. Jadi zina nanti jadinya mbak, ya. Kalau sholat wajib lalu langsung sholat ba'diyah, zikir belakangan gak ada masalah. Menggugat cerai karena ternyata baru tahu dari guna-guna kedukun. Apapun faktor cerai, apapun faktor gugat, apapun faktor talak, dia tetap jatuh talak. Apapun faktornya, mau guna-guna, mau gene-gene, ya mau karena suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, tetap jatuh talak ya. Apapun faktornya ya. Karena hakim pun tidak ngelihat asbabnya. Yang penting kalau dia udah talak, dia jatuh talak ya. Belajar terus ya Za, biar pinter harus ya, karena talak itu penting ya, tentang sholat itu penting. Yang selama ini maybe jarang dibahas kali ya. Aku juga nggak terlalu ngerti apakah selama ini jarang dibahas atau enggak. Tapi kita bahas aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Ustazah, oke, lebih baik sholawat atau zikir? Sholawat itu bagian dari zikir ya mbak. Nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, lakukan aja dua-duanya. Kalau menikah karena hamil, apakah setelah nikah rujuk lagi? Setelah nikah nikah lagi aja mbak. Setelah lahir anak. Karena orang yang hamil sebagian mengatakan tidak sah menikahnya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan kalau yang buatnya dengan dia sah. Tapi hati-hati mbak. Karena ada yang mengatakan tetap nggak sah nikah lagi setelah lahir anak. Ya nggak usah pakai pesta lagi kok ya. Ustazah, kalau suami nyuruh istri cari laki-laki lain jatuh talak ya. Talak kinayah mbak namanya. Talak itu kan ada dua kan ya mbak. Talak sorih, yang sorih itu jelas mbak. Ku talak kau, ku ceraikan kau, jelas. Ada namanya talak kinayah, talak yang tidak langsung. Kau cari istri lain, pergi kau situ, aku nggak mau lagi sama kamu. You, me, and. Nah itu jatuh talak ya. Oke, dibahas detil macam. Oh iya, detil ya. Sedangkan nggak detil aja masih banyak macam yang salah paham. It's okay, nggak apa-apa. Aku berusaha hati-hati ya. Tetap menjaga wudhu bagaimana dengan wanita yang sudah bersuami. Ada 3 pendapat ulama, ikhtilaful ulama. Namanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang pertama adalah Imam Syafi'i mengatakan batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Yang kedua Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Yang ketiga Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. So ada diferensiasi ya. Ada diferensiasi. Tinggi kali pula bahasaku guys. Tunggu dulu habis Zoom soalnya ini ya. Ganti mode kata-kata. Ya. Jadi ada perbedaan ya antara ikhtilaful ulama. Terserah nanti mau pilih yang mana ya. Oke, Ustazah, iya, mengkodo sholat berkali-kali tapi sholat misalnya maghrib, isya, subuh tapi satu waktu nggak boleh ya. Ustazah di waktunya aja. Itu pun kalau ingat jumlahnya ya. Ustazah, setelah lahiran nikah lagi, jadi anaknya udah lahir. Apakah itu perbuatan zina? Dia berzina dulu saat dia hamil. Cuma masalahnya idealnya dia tidak menikah nih. Tapi dia menikah, ya udah. Sebagian mengatakan nikahnya tidak sah maka dia berzina. Yang lalu biarlah berlalu ya. Ke depan diperbaiki. Nikah lagi aja ya. Ustazah, kalau suami bilang kita cerai tapi dalam keadaan emosi. Talak sorry, dalam keadaan emosi atau tidak jatuh talak menurut semua ulama madhab.
ya. Kalau dia talak sore dalam keadaan emosi jatuh talak ya. Sudah ditalak banyak kali tapi masih satu rumah, istrinya nggak mau dicerai. Kalau masih satu rumah ya rujuk aja lah. Rujuk aja lah, apa susahnya rujuk aja. Dengan tatapan mata selagi sebelum 3 bulan boleh rujuk lah, ya kan? Oke, gimana kalau nikah sama suami nggak pernah sholat? Apakah harus dipertahankan? Nah sebenarnya kalau aku mau nyampaikan ini mengerikan ya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, orang yang tidak sholat, suami yang tidak sholat itu sudah jatuh kepada mendekati kafir, jadi diceraikan. Tapi tidak. Imam Hambali menyatakan tidak demikian. Dia hanya sampai kepada fasik saja. Dia tahu sholat itu wajib, dia tidak melakukan, jadi itu fasik saja. Untung di Indonesia ini kita masih relatif lebih aman ya teman-teman. Artinya ketika dia hanya sekedar fasik, jangan diceraikan. Semoga setelah kita melakukannya, setelah kita mengingatkannya kepada kebaikan, maka itu jauh lebih aman ya. Hanya saja yang pengen saya sampaikan adalah ketika suami tidak sholat kita ingatkan. Ketika suami tidak sholat kita ingatkan. Hidayah itu turun pada waktu dan tempat yang Allah tentukan. Bukan pada waktu dan tempat yang kita tentukan. Ya, cerai itu kalau dia merugikan kita guys. Contoh, dia nggak sholat, dia larang kita sholat. Dia nggak sholat, dia larang kita zakat. Dia nggak sholat, dia selingkuh, lalu kita tidak mau melayani. Dia menipu, kita juga menipu. Nah itu dia ya baru selesaikan ya. Tapi kalau sekedar dia tidak sholat, kan dia sendiri yang berdosa ya. Ya itu is okay lah ya. Ingatkan saja. Ustazah, bagaimana niat kodo bapak yang sudah meninggal? Orang yang sudah meninggal tidak perlu teman-teman kodo. Ya, tidak ada kodo untuk orang yang meninggal. Kalau fidyah ada, misalnya fidyah puasa. Dia meninggal hari ke-15 di bulan puasa. Berarti ada waktu 15 hari di mana dia tidak berpuasa. Maka teman-teman fidyahkan dia. Fidyahkan dia dengan cara memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasanya ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Niat sholat fardu buat orang tua yang meninggal, apalagi ini tidak ada kodo untuk sholat orang meninggal. Kenapa? Ada yang FYP lagi yang aneh-aneh. Ya, jadi tidak ada kodo sholat untuk orang meninggal karena sholat itu fardu ain yang idealnya harus dilakukannya. Ya, Ustazah, oke sebentar ya. Jatuh zina nggak kalau di setiap bertengkar ngomong talak? Tergantung mbak. Kalau dia ngomong talak baru 1 kali dan dia rujuk ya nggak zina, kan dia rujuk ya, rujuk ya. Misalnya aku talak kau, jatuhlah talak 1, besok dia kumpul lagi, dia berhubungan badan lagi, maka itu rujuk, boleh dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan atau 3 kali suci ya. Tapi kalau dia rujuknya setelah 3 bulan dia harus nikah ulang. Habis masa idahnya 3 bulan maka dia harus nikah ulang. Kalau dia nggak nikah ulang padahal masa idahnya udah habis, itu baru dia berzina ya mbak. Oke gitu ya. Jadi talak 1 dan talak 2 itu sama. Ya, talak 1 kalau dilakukan 1 kali, talak 2 kalau dilakukan 2 kali, dan masa idahnya 3 bulan. Dalam 3 bulan mereka boleh rujuk ya. Setelah 3 bulan maka mereka kalau mau rujuk harus nikah ulang ya teman-teman ya. Harus nikah ulang ya. Ustazah sebentar ya. Tentang talak ya. Oke. Ustazah, jika ditalak 3 hanya lewat wawa itu jatuh talak ya. Talak 3 lewat wawa itu jatuh talak ya teman-teman ya. Tetap jatuh talak. Jadi talak 3 itu pada masa Rasulullah dianggap talak 1. Sekaligus ngomong. Pada masa Abu Bakar talak 3 dianggap talak 1. Pada masa Umar bin Khattab talak 3 dianggap talak 1. Tapi setelah 2 tahun Umar bin Khattab memimpin, talak 3 langsung dianggap talak 3. Dan menurut ulama madhab, talak 3 dianggap talak 3 kecuali ulama kontemporer Ibnu Taimiyah menganggapnya talak 1 ya. Temanya tentang talak ya Zah? Enggak. Tadi ngomong talak awalnya terus banyak yang nanya talak-talak guys. Kayak gitu ya kan guys, iya kan? Ustazah, boleh nggak doa kunut diganti dengan sapu jagat? Kalau teman-teman bukan tim kunut, nggak usah dipaksain kunut, nggak masalah kok. Kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i dan bukan oleh Imam Hanafi ya. Suami yang sakit dan tidak bisa melayani istrinya, apakah berdosa istrinya?
Maaf ya, salah satu yang menyebabkan bolehnya gugat adalah ketika salah satu pasangan tidak bisa menafkahi secara batin. Makanya haram menikah jika ada salah satu pasangan yang tidak menafkahi batin. Misalnya maaf, laki-laki yang impoten sebelum dia menikah dia diharamkan menikah. Jadi ketika dia tidak bisa menafkahi pasangan secara batin, status nikahnya jadi haram. Jangan lakukan ya. Ustazah live tiap hari kak. Oh ya. Hampir lelah kalau lihat aku live guys ya. Ustazah, jadi kalau misalnya orang tua meninggal bulan puasa itu nggak usah diganti anaknya. Kalau mau gantinya fidyah bukan kodo puasa. Itu beda ya. Misalnya dia meninggalnya hari ke-15. 15 hari teman-teman ganti pakai puasa. Enggak, gantinya pakai fidyah ya. Karena tidak ada puasa atas orang meninggal, tidak ada sholat atas orang meninggal ya. Siang malam Ustazah di TikTok. Iya, tidur aja yang enggak ya. Ustazah, sebentar ya. Wajib zakat penghasilan setelah dipotong kebutuhan atau belum? Belum dipotong. Jadi zakat itu disisihkan, bukan disisakan, Mbak Frida ya. Ustazah, nikah ulang harus pakai wali ya. Penuhi syaratnya. Wali, saksi, laki-laki wanita, ijab kabul, mahar. Mahar jangan minta banyak, cukup dengan bismillahirrahmanirrahim gitu aja ya. Atau al-fatihah lah maharnya kayak gitu ya. Ustazah, bapak saya usia 73 tahun, kondisi pikun. Ada nggak agar doa bapak tidak seperti orang bingung? Doakan pakai bahasa Indonesia aja, nggak jadi masalah. Tapi ingat, orang pikun itu tidak wajib sholat, orang pikun itu tidak wajib zakat, orang pikun tidak wajib nutup aurat. Jadi seandainya dia nggak mau sholat, teman-teman jangan marahi ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak mau sholat, ya pikun aja dulu sekejap. Nggak ya. Ustazah, oke sebentar ya. Pergi umroh harus ada usaha. Apa tunggu takdir aja Ustazah? Usaha dong, usaha ya, nabung lah untuk umroh nabung ya. Umroh nabung sejuta cacaknya gitu 3 tahun bisa umroh gitu kan. Ustazah, saya gimana hukumnya membunuh nyamuk nggak masalah ya, karena nyamuk itu mendatangkan doruriah bagi kita, mendatangkan penyakit bagi kita, mendatangkan kesulitan bagi kita, maka dia dibunuh nggak apa-apa. Cuman fadbahu bil ihsan, bunuh binatang itu dengan cara baik-baik ya. Jadi jangan sampai diambil, tangkap, puter kepalanya, puter nyamuk, puter kakinya saking sakit hati, tidak boleh. Fadbahu bil ihsan, bunuh dengan cara baik-baik. Cus, mati ya, ndak boleh dipelintir-pelintir sayapnya, ndak boleh ya. Ustazah, oke. Apa boleh kita sholat ketika azan dikumandangkan? Jawab azan dulu baru sholat. Kalau buru-buru boleh skip iftitah dan ayat pendek. Tapi teman-teman tetap harus jawab azan dulu. Azan itu kampanye memuliakan Allah. Jawablah azan itu dengan baik ya kan. Harus terbiasa jawab azan diem gitu ya. Diem gitu ya. Beberapa waktu yang lalu aku jalan sama teman ya. Aku naik ke mobilnya teman gitu ya. Tahu-tahu di mobilnya itu ada azan gitu, macam radio. Aku diem gitu. Terus waktu hayya ala sholah, hayya alal falah, dia cuma bilang kayak kuburan Nel, biasanya lu ngomong terus. Aku cuma bilang azan kata aku gitu. Itu diputer pula azannya. Itu ada azan kata aku gitu. Oh lupa aku di sebelah aku ustazah katanya. Artinya ada stereotip yang jawab azan tuh cuma ustazah. Gimana ceritanya? Setelah la ilaha illallah baru aku ngomel guys. Apalah nih orang dengerin azan aja pun dibilang ustazah. Protes dia kata temanku rame-rame di belakang. Nah diem gitu aku. Lagi azan aku mendadak diem. Cerita terputus. Tapi begitulah adabnya kita memuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka yang terus setelah la ilaha illallah baru aku ini guys ngomong ya teman-teman, terus jadi lucu lah satu mobil kan. Ustazah, iya aku jawab azan dibilang lah karena ustazah. Gimana ceritanya? Ustazah kalau berdoa katanya tidak boleh pakai semoga. Boleh dong, nggak ada masalah, itu kan harapan ya kan. Baru merepet ya. Kayak gitu ya. Ngocehnya diterusin ya setelah la ilaha illallah. Dikira marah. Enggak ya. Oke, aku dicandain terus guys sama temen-temenku. Nanti seandainya mereka lagi bercanda,
datang aku diam jangan gibah, ada ustazah kayak gitu. Nah kayak gitu, kalian gibah karena nggak ada aku, kalau nggak ada kalian gas aja, ketawa semuanya gitu. Oke, ustazah, kalau keadaan hamil dinikahi nggak bisa ya. Nikah wanita dalam keadaan hamil sebenarnya nggak bisa. Cuma kan orang ingin menutupi aib, ya kan? Makanya mereka melakukan itu, ya kan? Ustazah gitu ya. Oke, aman ya. Teman bercanda saja. Ya ada ustazah. Oke, Ustazah, zakat emas kalau sudah dikeluarkan apa setiap tahun? Nah, emasnya apa? Kalau emasnya emas Jawa nggak perlu dikeluarkan, dijaga rawat baik-baik, suruh mandi ya biar glowing. Tapi kalau emasnya emas batangan itu dizakatkan setiap tahun ya. Tapi kalau emasnya emas perhiasan sekali aja seumur hidup ya. Gitu ya Zah, bercanda. Bunda aja gitu, jangankan temenku. Iya kan? Aku mau ngomong, tunggu dulu tuh, air putih nggak ada, tunggu dulu, saja ngomong kayak gitu. Itu bercanda saja. Diam, ngapa diam? Gosip diem, karena ada ustazah katanya bercanda. Oke, ustazah, iya, zakat penghasilan dikasih ke siapa yang benar? Ke fakir atau miskin? Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, gitu ya. Gitu ya. Kata temanku bahkan kalau gosip sama aku nggak nyambung. Misalnya nih ada teman-teman yang suka telat, Mel tengok tuh suka telat atau apa kayak gitu kan, tuh tengok tuh. Kalau kamu ngerjain banyak hal kayak dia, bisa jadi kamu juga kayak dia. Nggak nyambung gosip sama ustazah, kita pula disalahkan. Nah memang seperti itu. Jadi aku selalu meng-hire sih, aku nggak sempurna. Tapi aku selalu meng-hire orang untuk berpikir lebih baik. Supaya tidak saling menghakimi hidup kita ini guys, ya kan? Kita nih hidup nggak boleh saling menghakimi, bolehnya cuma saling mengingatkan ya. Kalau rumah kamu jauh kayak dia, mungkin jam 10 kamu datang, masih mending dia datang jam 8:15, ya kan? Oke, ustazah, oke. Sebentar, gimana caranya agar orang tua bertaubat? Ya doakan ya, doakan dia, ingatkan, udah kayak gitu ya. Nah selanjutnya hidayah itu turun dari Allah, bukan kita yang menentukan hidayah. Tugas kita cuma menyampaikan, macam aku menyampaikan sama teman-teman, berubah atau endaknya kita semua itu urusan Allah ya, dan aku tidak bisa menghakimi itu. Bisa jadi suatu ketika orang tua itu lebih taat loh dibanding Mbak. Bisa jadi teman-teman suatu ketika lebih taat dibanding aku, iya kan? Jadi kita tidak boleh menghakimi, cuma boleh mengingatkan saja. Oke, ustazah, misalnya uang sedekah subuh, kalau udah banyak dikasih ke orang tua dan saudara, boleh nggak masalah. Sedekah itu subuh itu bebas aja. Mau dikasih ke anak, boleh. Mau dikasih ke orang tua, boleh. Mau dikasih ke paman, boleh. Mau dikasih ke teman, boleh. Traktir makan kawan, boleh. Bebas aja ya. Ustazah, oke sebentar ya. Apakah wanita muslim harus pakai baju gamis? Yang penting rok Mbak, terhampar. Jangan pakai celana. Tidak harus gamis, dia boleh seperti rok. Karena dalam Al-Quran dikatakan yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dan seluruh kitab tafsir Quran, Ibnu Katsir dan kitab-kitab tafsir Quran serta kitab ulama madhab yang menjelaskan tentang dalil tentang aurat itu harus terhampar dalam bentuk rok, dalam bentuk gamis. Jadi dia tidak boleh berbelah. Rok boleh ya. Bahannya bebas ya. Ustazah, apakah boleh puasa sunnah buat anak tiap hari kelahirannya? Puasa yang lain saja. Puasa yang lain saja yang masyhur Senin Kamis, nanti siang hari doakan anaknya. Oke. Ustazah, oke, bunuh tikus pakai racun tikus nggak apa-apa kalau sudah parah dan mendatangkan doruriat. Jadi gini guys, kita ini harus hifzun nafs, menjaga diri kita guys. Menjaga diri kita dari penyakit, dari kesulitan. Nah, dengan tikus yang banyak beredar lalu kita bunuh pakai racun, itu menjaga hifzun nafs, hukumnya wajib ya. Ustazah, oke, bersin dalam sholat tidak batal sholat ya, kecuali mengeluarkan kata hacim, aduh batal, atau hacim, halo batal, batal ya. Jadi bersin, batuk, pilek, flu ya, kemudian berdahak, itu tidak membatalkan sholat. Menangis tidak membatalkan sholat, kecuali nangisnya itu ngomong, bicara ya. Tapi kalau nangis, tahan sebentar, nangis, tidak ada masalah, itu tidak membatalkan sholat ya. Hacim, hai, batal ya.
Oke ya, pakai celana kulot jangan, celana ndak boleh dalam agama kita untuk wanita, maaf ya. Mungkin teman-teman agak bingung sedikit. Hasirwal lirijal, silahkan buka seluruh kitab ulama madhab. Tidak ada yang membolehkan wanita pakai celana dan tidak ada satupun para sahabiah lah, sahabat wanita, para istri-istri Nabi, para tabiin, tabiat, pengikut-pengikut Nabi, baik ketemu Nabi maupun tidak ketemu Nabi, itu semuanya wanita tidak ada yang pakai celana. Ya, kalau ada yang bilang boleh agak lain, itu ndak usah diikutkan yang itunya. Kemarin ada yang protes, dia sebut namanya di Pekanbaru jamaah aku, ustazah pakai celana kok, nggak boleh. Ilmunya yang lain dengarkan, yang itunya jangan diikuti ya, nggak boleh. Pokoknya kalau ada kita lihat kekurangan dalam satu orang, jangan menghakimi terlalu berlebihan. Yang lain ikutilah ilmunya ya. Oke, ustazah banyak kok orang pakai celana. Fakta al-waqi la masdarul hukm. Waqi itu fakta. Fakta bukan sumber hukum. Banyak orang berzina, apakah zina jadi boleh? Banyak orang berutang di bank, apakah riba jadi boleh? Banyak orang pacaran, apakah pacaran jadi boleh? Banyak ada misalnya ustazah yang pakai celana, apakah dia jadi boleh? Banyak orang yang kemudian berpacaran, apakah dia jadi boleh? Enggak kan? Nah, jadi al-waqi la masdarul hukm, bahwa fakta bukan sumber hukum. Sumber hukum cuma 4 saja, Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ustazah Nela juga bukan sumber hukum. Ketika yang saya sampaikan itu sesuai dengan Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, ikuti. Ketika yang saya sampaikan tidak sesuai dengan ini, jangan ikuti, karena saya bukan sumber hukum. Jadi al-waqi la masdarul hukm ya, fakta bukan sumber hukum. Oke, jangan biasakan diri untuk melihat fakta, repot nanti. Ya kan, banyak orang berjilbab tapi bergosip. Apakah jilbab menjadi tidak boleh? Tetap harus. Banyak orang sholat tapi masih nyuri. Apakah sholatnya jadi percuma dan tidak perlu sholat kalau masih nyuri? Nggak kayak gitu ya. Jadi fakta bukan sumber hukum. Begitu cara berpikir dalam syariah Islam ya. Ustazah sekolah, aku sekolah. Dulu aku pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan usuluddin, S2 ku usuluddin, S3 ku jurusan syariah. Boleh nggak setiap selesai sholat fardu, sholat taubat? Silahkan, nggak masalah. Kecuali habis subuh dan habis asar nggak boleh ya. Oke, Ustazah, apa bedanya curhat, gosip, dan gibah? Kalau gosip dan gibah itu sama. Gibah itu bahasa Arab, gosip itu bahasa Indonesia. Curhat itu menceritakan orang lain. Bisa jadi gosip, bisa jadi tidak. Bisa jadi ghibah, bisa jadi islah. Saya jelaskan bedanya. Kalau saya curhat ke orang yang tepat, atau teman-teman curhat ke suaminya, boleh nggak curhat tentang teman ke suami? Tergantung bentuk suaminya. Kalau teman-teman curhat, bang, temanku tuh sombong betul bang, sombong betul dia bang. Iya tuh, bapaknya pun sombong, emaknya pun sombong. Maka dia jadi ghibah. Ya, jangan cerita lagi sama suami kalau macam itu bentuknya. Tapi kalau seandainya dia, bang, temanku tuh sombong, udahlah deh, nggak usah kamu pikirkan. Ya, belum tentu dia kayak gitu. Yang penting kamu kalau nyaman berteman, kalau nggak udah, nggak usah pusing. Kalau itu jadi islah. Jadi ghibah atau tidak tergantung respon lawan bicara. Teman-teman nanya ke aku, bisa jadi ghibah, bisa jadi enggak. Ustazah, suami saya nggak sholat, bisa jadi ghibah nggak? Bisa. Kalau saya ngomongnya suami yang nggak sholat tuh nggak tahu diuntung. Suami yang nggak sholat itu pokoknya, suami teman-teman itu pokoknya udah jahat bawaan orok. Pokoknya suami teman-teman tuh memang udahlah jelek. Nah, itu jadi ghibah loh kita di room ini. Tapi kalau jawaban aku adalah islah, ingatkan, doakan, kemudian sabar. Suami yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika jadi suami yang paling taat, itu nggak ghibah, itu islah. Paham ya maksudnya ya, gitu ya. Nah, tergantung respon lawan bicaranya, ya kan. Ustazah, suamiku nggak ngasih nafkah, salah siapa milih suami kayak gitu? Tulah kan, tulah. Itu jadi ghibah dia. Tapi kalau dijawab dengan syariat, dijawab dengan islah, perbaikan, solusi, itu nggak jadi ghibah. Oke, beda dia ya. Tergantung respon lawan bicara ya. Oke, Ustazah, untuk anak-anak perempuan udah balik pakai celana, jangan. Ingatkan dia untuk tidak melakukannya ya. Tulah. Ganti aja suaminya, nggak penting banget. Nah, itu baru dia memprovokasi ya kan.
Ustazah, apakah boleh mendoakan saudara yang murtad? Hanya boleh doakan kalau dia masih hidup supaya masuk ke dalam Islam. Kalau dia udah meninggal, udah susah, nggak bisa lagi doakan dia. Kalau dia udah meninggal, kita cuma bisa ngomong innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita tidak bisa mendoakannya agar lapang kuburnya, ringan siksa kuburnya, nggak bisa. Ya, kita cuma bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Udah itu aja ya. Oke. Kalau ngomongin keluarga sendiri ya tergantung dengan siapa diomongin, tergantung lawan bicaranya, tergantung responnya dia. Oke. Kak sama saudara tentang mama tuh gini ya kak. Iya, mama tuh makin tua makin nyinyir, gibah jadinya. Tapi kalau kak mama itu cerewet loh kak, udahlah, namanya udah tua, hadapi aja lah. Nah itu nggak gibah, itu islah. Udah tahu ya bedanya ya. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang lebih bijak, lebih pinter, lebih wise, lebih bijaksana. Jangan nanya ke semua orang, curhat colongan, jadi gibah nanti ya. Oke. Ustazah, bagaimana cara bertaubat untuk anak-anak yang durhaka kepada orang tua yang sudah meninggal? Pertama, sebutkan kebaikan orang tuanya. Oke. Kemudian kalau roh nggak apa-apa mbak. Rok nggak apa-apa, yang penting jangan celana. Yang kedua adalah kirimkan Quran sampai hatam untuk orang yang meninggal itu. Ya, yang ketiga adalah kirimkan Al-Fatihah buat dia. Yang keempat, perbanyak mengirimkan wasilah ya. Setiap kita berbuat baik, doakan pahalanya untuk dia. Ya Allah, saya sedekah ya. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini ringanlah siksa kubur orang tuaku. Dan seterusnya ya. Ustazah, lulusan sebentar. Lagi santai di rumah, tidak berhijab, boleh nggak baca Quran? Jaga adab. Kita ketemu manusia aja cantik-cantik, ganteng-ganteng, masa baca Quran nggak berhijab? Berhijab lah, kan nggak baca Quran nggak 24 jam kan? Palingan cuma berapa menit aja udah ngantuk kan? Tutuplah bener-bener. Baju kaos nggak apa-apa mbak, nggak masalah. Yang penting rok di bawahnya ya, bukan celana ya. Ustazah, apakah anak yang udah meninggal? Sebentar lah ya. Mana lah tadi tuh ya? Boleh nggak mendengarkan azan sambil ngerjain pekerjaan? Nggak apa-apa, yang penting jawab azan. Misalnya sambil beres-beres kayak gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kayak gitu. Ya, rok celana boleh. Kulot kalau celana nggak bisa ya teman-teman. Oke, dia harus terhampar kayak mantel. Berarti dia seperti rok atau seperti gamis ya. Oke, nah Ustazah, sekolah karena negara kita bukan negara Islam maka masih banyak yang pakai celana. Tidak karena sekolah pakai celana terus aku menyatakan boleh pakai celana ya. Enggak, aku menyampaikan ulama madhab dan seluruh kitab tafsir tidak boleh pakai celana ya. Cuma karena negara kita bukan negara Islam inilah yang terjadi ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, kalau sedekah subuh dibelikan untuk hadiah, boleh nggak? Boleh. Sedekah subuh lalu kita berikan untuk hadiah, boleh. Jauh azan sambil tiduran nggak apa-apa. Dalil yang tadi aku bacakan, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah, as-salatu khairum minan naum, jawabnya sama. Jadi gini, cara jawab azan. Ketika muazzinnya bilang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita jawab hal yang sama. Ya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau muazzinnya bilang hayya 'ala sholat dan hayya 'alal falah, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah ya. Tapi ketika muazzinnya bilang as-sholatu khairum minan naum, maka kita jawabnya shadaqata wa barorta. Shadaqata wa barorta. Kayak gitu ya cara jawabnya. Nanti Allahu Akbar lagi, la ilaha illallah lagi. Oke. Nah, jadi dalamnya celana, dalam gamis, dalam rok celana enggak masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya.
Kalau azannya terdengar samar-samar, jawab semampunya aja Mbak. Ustazah, iya sebentar ya. Setelah ruku salah bacaan sholatnya tetap sah, nggak masalah ya. Ustazah, bacaan ruku itu dan sujud menurut Imam Syafi'i boleh 1 kali. Menurut Imam Hanafi minimal 3 kali. Tapi kedua-duanya sepakat bahwa kalau sholatnya berjamaah itu 3 kali aja cukup. Karena dikhawatirkan ada makmum yang sudah tua. Tapi kalau sholatnya sendiri dianjurkan lebih dari 3 kali. Sanggup nggak 3 kali lebih? Bisa lah ya. Ustazah, ternyata zakat mal wajib ya bagi yang mampu. Iya dong, zakat mal ya wajib ya. Ustazah, kalau istri sudah bikin surat cerai tapi suami nggak mau tanda tangan, ya nggak cerai lah. Istri tidak ada hukum dalam cerainya istri. Sampai istri itu harus menggugat dulu ke pengadilan. Nanti hakim yang menjatuhkan talak. Nggak usah pakai surat-surat, bang, ceraikan aku bang. Kepala ke bawah, kaki ke atas, suami nggak ngomong iya nggak bakal jatuh talak. Pokoknya awas ya kalau engkau nggak ceraikan aku ya enggak katanya. Tidak akan jatuh talak. Mau sampai ke alam barzah kalau suaminya nggak ngomong iya tidak jatuh talak. Beda dengan laki-laki. Laki-laki tidak perlu persetujuan wanita untuk talak. Ya aku talak kau udah nggak perlu surat-surat udah jatuh talak ya. Tapi kalau perempuan nggak bisa teman-teman ya. Perempuan harus ke pengadilan ya. Kalau ke pengadilan bisa ya bisa. Kalau ke pengadilan bisa namanya gugat cerai ya. Oke. Ustazah, bagaimana jika ada niat mau puasa tapi kesiangan bangunnya? Kalau puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum ya. Misalnya nih bangunnya jam 7, bangunnya jam 5 sholat, lalu kemudian nggak pasang niat, kemudian jam 7 pengen puasa selagi belum makan dan minum boleh ya. Siap Mbak Nasiah ya, teman-teman yang baru mampir, saya suka live Ustazah tapi pertanyaan nggak pernah terjawab, maafin ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Apa hukumnya aswat senam di depan umum? Jangan bergoyang. Kalau mau senam indoor aja untuk wanita. Wala yatribna bi arjulihin. Jangan kalian menghentakkan kaki di hadapan laki-laki lain. Menghentakkan kaki aja ndak boleh ya. Oke, kalau pakai legging baru pakai rok nggak ada masalah. Pakai legging di dalam, pakai levis di dalam baru pakai rok. Kecuali adalah sakit alasannya itu boleh ya. Misalnya nih kalau Mbak tidak pakai kawat gigi maka efek sampingnya adalah ada peradangan di dalam itu boleh. Tapi kalau sekedar tidak rapi tidak bisa karena dia nanti merubah takdir mubram ya. Ustazah, apakah boleh puasa Daud berhenti karena suami sedang pulang? Jawabannya adalah boleh ya. Ustazah, oke, mendoakan orang yang sakit boleh dong. Ya, doanya pakai bahasa Indonesia cukup ya. Oke, doanya pakai bahasa Indonesia cukup kok kalau ada orang sakit ya. Kecuali teman-teman ngerti. Allahumma anta syafi la shifaan illa shifauha shifau la yugadiru sekoma. Ya, Allahumma ishfi anta syafi. Kalau dia perempuan, Allahumma ishfiha. Kalau dia laki-laki, Allahumma ishfihi. Kalau dia kita sendiri, Allahumma ishfi. Kayak gitu ya. Allahumma ishfi anta syafi la shifaan illa shifauk shifa'u la yugadiru sakoma. Kalau zakat mal dibagikan 1 orang tiap bulan, apa boleh buat beberapa orang? Boleh. Misalnya dalam 15 juta 350.000 boleh dikasih ke 1-2 orang, 2 orang, 3 orang boleh ya. Ustazah, kalau sholat sunat tahajud apakah harus pakai iftitah langsung? Semua jenis sholat dianjurkan baca iftitah di rakaat pertama. Tapi tidak wajib. Kalau nggak baca iftitah nggak apa-apa. Oke. Ustazah, bagaimana kalau kita wanita pakai paci kuku? Apa itu paci kuku? Paci itu apa artinya? Coba bahasa Indonesia ya.
Kalau sholat tahajud apakah harus pakai iftitah? Boleh iya, boleh tidak. Jadi iftitah itu adalah sunnah ya. Jadi dia tidak wajib. Dia adalah sunnah tapi dia tidak wajib ya. Nah, cuman sayang kalau nggak dikerjakan karena status hukumnya sunnah ya. Kalau pacar kuku nggak jadi masalah ya. Kalau pacar kuku itu kan henna kan, dia masuk ke dalam kuku itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah kutek ya. Kutek itu dia menutupi bagian kuku, itu yang nggak boleh. Maka kalau teman-teman pakai kutek itu harus dihapus sebelum teman-teman berwudu. Ya, sebelum diwudu harus dihapus kuteknya. Kalau sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat aja boleh nggak? Boleh. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Bagusnya adalah 4 rakaat. Kalau 4 rakaat bisa 2. Aku baru belajar zakat mal, katanya wajib. Aku biasanya cuman sedekah aja. Ya, betul Mbak. Kalau kita sedekah nggak zakat itu sama dengan kita tahajud tapi nggak sholat subuh. Kita dulukan yang sunnah dibanding yang wajib. Jadi penghasilan kita berapa? Minimal penghasilan 13 juta, wajib zakat 2,5%. Misalnya 15 juta nih, maka wajib zakat 350.000 ya. Ustazah, jika kita setelah wudhu kemudian seperti ada pipis yang keluar. Kalau dia cuman perasaan seperti kayaknya, jangan. Berarti itu bukan batal. Itu cuman perasaan was-was aja. Tapi kalau benar-benar yakin itu batal. Misalnya dia basah dan seterusnya. 10 juta belum wajib zakat. 10 juta lebih kurang wajib zakat, lebih kurang 13 juta sesuai dengan harga emas saat ini. Kalau 2 rakaat duduk tahiyat akhir atau duduk antara 2 sujud. Duduk tahiyat akhir dong di rakaat kedua kayak sholat subuh aja. Tolong jelaskan tentang puasa Daud. Puasa Daud itu simple Mbak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak sepanjang usia. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Lakukan terus sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak ya. Nah, kecuali pada jadwal haram berpuasa atau di jadwal-jadwal tertentu ya. Kalau mau batal boleh kok. Ingat puasa Daud adalah puasa yang top 1, nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi kalau teman-teman udah puasa Daud maka itu udah sangat aman. Tidak lagi puasa sunnah Yaumul Bid, tidak lagi puasa Senin Kamis, nggak masalah ya. Oke gitu ya. Ustazah, sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah ya. Bisa nggak sholat pakai henna? Kutek henna, maaf bukan kutek. Henna itu inai, dia masuk ke dalam kuku, nggak masalah ya. Henna, inai itu nggak apa-apa karena dia masuk ke dalam kuku kan. Jadi beda dengan kutek. Kutek itu nggak boleh dibawa sholat, harus dihapus sebelum berwudu. Ustazah, kalau emas sudah mencapai 300 gram, lebih baik zakat berapa? Ya jelaslah keluarkan zakatnya, lebih kurang 300 gram boleh dikalikan dengan dalam bentuk uang ya. Misalnya 1 gramnya adalah 2 juta kali 300 itu 600 juta kali 2,5%. Segera Mbak, segera bayar, udah kebanyakan itu. Oke ya. Ustazah, karena zakat itu wajib ketika dia sudah 85 gram. Segera ya Mbak, nanti jadi istidroj kalau nggak bayar zakat. Oke, Ustazah sebentar ya. Ngasih uang ke guru ngaji boleh untuk zakat mal? Boleh, karena guru ngaji itu fisabilillah ya. Ustazah, sujud terakhir pakai bismillah enggak juga enggak apa-apa. Ingat, doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu sangat mustajab ya. Itu sangat mustajab. Jadi di sujud terakhir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Mbak boleh melakukan yang namanya doa di sujud terakhir baik dalam sholat sunnah maupun sholat fardu. Sujud ya. Sebentar ya, sujud baca doa sujud terakhir terserah. Boleh doa Allahumma rzuqni makhraja ya. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Itu bisa ya. Atau doa-doa yang lain pengen anak soleh. Rabbi habli minas solihin. Itu boleh.
Robbi habli minas solihin, boleh. Pokoknya di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita mustajab. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, tapi tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati ya. Ustazah, oke, sedekah subuh buat makan rame-rame boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, yang penting untuk orang ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sama-sama ya. Kalau Imam Muhammadiyah sholat subuhnya nggak pakai kunut, ya ikut imam. Kalau mbak kunut, kalau imam kunut, mbak kunut. Kalau imam nggak kunut, mbak nggak kunut. Ya kalau sendiri mbak terserah. Jadi gini, kalau kita kunut saat sendiri, saat berjemaah, imamnya nggak kunut, jangan kunut sendiri, jangan melawan imam. Kalau kita tipe nggak kunut, nyampe di masjid imam kunut, jangan gini aja, ikut imam ya. Ini kan jelas ya, ketika Imam Syafi'i menyarankan kunut, lalu suatu ketika Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Syafi'i nggak pakai kunut tuh. Maka sahabat berkata, kenapa kau tak pakai kunut wahai imam? Apa kata Imam Syafi'i? Ini lingkungannya masjidnya Imam Hanafi. Aku menghargai pendapatnya, maka aku nggak pakai kunut ya. Nah sahabat tinggal ikut imam aja. Jadi kalau teman-teman kunut di masjid nggak kunut, jangan kunut. Teman-teman tidak kunut di masjid kunut, kunutlah. Ikut imam lebih utama. Kira-kira sudah paham? Ustazah, sedekah subuh untuk berobat kucing boleh, nggak jadi masalah ya. Oke. Hujan deras apakah mustajab doa? Benar kalau mau berdoa ya. Oke, Ustazah, menyiram bunga termasuk sedekah subuh enggak? Sedekah itu harus ada beban yang kita keluarkan. Ustazah, oke, mau bertanya sesuatu yang agak Oke, Ustazah, di waktu sholat salah satu jari kaki atau tangan terbuka, tinggal ditutup aja, nggak jadi masalah kok. Sedekah subuh kasih makan ayam orang boleh, kita ambil sebagian beras kita kasih makan ayam boleh. Ustazah, kadang sekali kasih saya lupa baca kunut, tiba-tiba langsung sujud. Bagaimana? Sementara saya memang kunut. Nah, perhatikan. Bagi tim kunut, menurut Imam Syafi'i, bahwa kunut itu adalah sunnah ab'ad. Sunnah yang dianjurkan sujud sahwi. Perhatikan bagi teman-teman yang kunut. Kalau teman-teman sekali lupa kunut, padahal teman-teman adalah tim kunut, maka teman-teman harus sujud sahwi. Misalnya lupa kunut, maka teman-teman setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu akbar, sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu akbar. Sujud lagi, Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu akbar. Ya, salam kanan, salam kiri ya. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca. Oke, untuk melakukan sujud sahwi ya. Ustazah, oke, aman ya. Sujud sahwi kalau lupa kunut bagi teman-teman tim kunut. Kecuali bagi teman-teman tidak tim kunut ya. Ustazah, oke, belinya di video atau di showcase ya Mbak Reni ya. Di video aku kan banyak tuh berseliweran ya. Nah dilihat aja video tadi pagi juga ada. Video yang tadi pagi lihat ya. Oke, untuk speaker murotalnya. Ustazah, makmum kunut tapi imamnya nggak kunut. Ya itu ya nggak boleh, ya kan? Imamnya kunut, makmum nggak kunut. Ya, imamnya nggak kunut, makmumnya kunut. Nggak boleh ya. Kalau dengan imam fokus kepada apa kata imam. Oke ya. Nggak kunut nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kunut itu cuma sunnah menurut Imam Syafi'i dan tidak menurut Imam Hanafi. So kalau nggak kunut nggak apa-apa ya. Ustazah, oke. Iya, sebentar ya. Kalau mau sholat tahajud itu haruskah tidur dulu? Sangat dianjurkan tidur dulu. Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Usahakan tidur dulu. Jam 10 boleh, jam 12 boleh, nggak jadi masalah. Tapi tidur dulu kalau mau tahajud ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, kalau sedekah nggak pakai niat nggak apa-apa ya, cukup dengan kita bersedekah cukup sih. Kecuali teman-teman mau melakukan yang namanya
doa ya. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Kalau bagusnya ya berdoa. Jadi gini ya. Misalnya nih aku mau sedekah, aku doa, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Ya Allah, aku sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, dan apapun yang ingin aku doakan. Oke ya. Ustazah, wajibkah perempuan taat atau hormat kepada suami yang tidak baik? Tergantung, Mbak. Ya, ketika dia tidak baik tapi perintahnya mendatangkan kepada kebaikan, lakukan. Tapi walaupun dia baik tapi satu ketika dia memerintahkan keburukan, tinggalkan. Jadi bukan soal sosok ya, tapi soal apa perintahnya, apa kewajiban yang harus kita tunaikan. Suaminya baik, rajin sholat, terus tiba-tiba sehari dia pengen teman-teman buka aurat, jangan diikuti. Atau sebaliknya suaminya nggak sholat, nggak puasa, tapi dia pengen teman-teman sholat, dia mewajibkan teman-teman buka aurat, ikuti. Jadi bukan karena sosok, tapi karena hukum untuk ikut orang atau enggak itu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Tiap pagi saya order ojek untuk berpergian. Saya lebihkan. Bolehkah saya niat sedekah subuh? Niat sedekah bisa, tapi bukan sedekah subuh. Sedekah subuh itu sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Kalau pagi itu kan udah nggak subuh lagi kan. Nah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu nanti sekali-sekali baru kasih ke orang ojeknya. Nah itu bisa ya. Itu bisa. Tapi kalau untuk ojek diniatkan untuk sedekah itu belum bisa ya teman-teman ya. Sedekah subuh. Kalau sedekah biasa bisa ya. Ustazah, lupa rakaat dalam sholat sunnah apakah tetap harus sujud sahwi? Benar ya, walaupun dia sholat sunnah tetap mesti sujud sahwi kalau lupa rakaat. Misalnya kita lupa nih ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya, maka kita anggap 2 aja dulu. Sholat seperti biasa setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri. Oke, itu dia ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke anak boleh ya. Wah panjang satu skripsi ini pula jawabannya nih. Kriteria suami yang baik apa? Istri yang baik apa? Ya panjang mbak jawabannya. Baik itu adalah orang yang melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, mengurangi yang makruh, memperbanyak yang sunnah dan mengurangi yang mubah. Istri yang baik, suami yang baik gimana? Itu panjang persoalannya ya. Kita lihat dari akhlaknya, dari tanggung jawabnya ya. Untuk melihat baik dan tidaknya orang ya. Ustazah, iya. Oke, amin amin Mbak Wiwi, thank you ya. Sholat maghrib 3 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Sholat maghrib 3 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Emang selama ini berapa kali salam sholat maghribnya? Sholat maghrib 3 rakaat ya 1 kali salam ya. Oke, ya. Sholat witir kali yang mau ditanyain kali ya. Kalau sholat witir 3 rakaat 1 kali salam boleh. Ya cuman gak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Ya boleh witir 3 rakaat 1 kali salam. Tapi kalau sholat maghrib kan memang 3 rakaat 1 kali salam. Mungkin salah ketik sih kawan ini. Oke ya. Ustazah aman ya. Oke. Kenapa doa ada yang pakai bismillah, ada yang nggak pakai? Bebas aja. Mau pakai mau nggak aman ya. Kue disemutin najis enggak ya, tapi nggak usah dimakan. Ustazah jawablah, apa bisa saya ketemu Ustazah Nela? Susah. Oke ya, aku pernah dengar kalau punya hutang di bank harus lunas dulu baru boleh sedekah. Enggak. Mbak mau sedekah apa? Kalau hutang Mbak 100 juta, Mbak punya uang 50 juta, Mbak pakai sedekah, itu baru salah.
Tapi kalau seandainya Mbak hutangnya 100 juta di bank, jatuh temponya masih 15 tahun lagi atau 3 tahun lagi, masa nggak boleh sedekah 2.000? Tidak ada larangan sedekah satu kalau ada hutang, kan nggak ada. Boleh aja Mbak sedekah subuh 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Ya, lalu kemudian Mbak lakukan, Mbak berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Boleh aja ya. Oke, memang ada sebagian yang seperti itu Mbak Anjani. Nanti jam 2 saya jelaskan ya Mbak Anjani ya soal semut ya. Ustazah, witir di akhir rokaat pakai kunut, witir boleh pakai kunut, boleh tidak ya, boleh pakai kunut, boleh tidak ya. Ustazah, sholat tasbih jam 8 pagi boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Dia termasuk siang ya, maka 4 rokaat 1 kali salam ya. Oke. Cacing najis kalau dipakai obat selagi masih ada yang halal, halal dulu. Kita boleh berobat yang haram kalau halalnya masih udah nggak ada. Selagi masih ada yang halal, halal dulu. Sama dengan gini, katanya orang kalau seandainya di hutan boleh makan babi. Tunggu dulu, masih ada daun nggak? Kalau ada daun, makan daun dulu. Masih ada ranting pohon nggak? Kalau masih ada ranting, makan kayu dulu. Kalau nggak ada lagi baru boleh makan ular. Jadi sesuatu yang haram boleh itu kalau dia menyebabkan kepada kematian. Kalau dia tidak menyebabkan kepada kematian dan ada halal-halal yang lain, maka lebih baik yang halal duluan ya. Ustazah, kesiangan sholat subuh, kodo nggak? Oke. Kodo nggak? Kesiangan sholat subuh itu pakai kodo nggak? Enggak, tetap sholat seperti biasa ya. Ustazah, kalau sujud sawi dilakukan selesai salam atau sebelum salam? Sebelum salam 2 kali ya. Ustazah, berangkat haji hutang bank bisa nggak? Enggak. Ya, bahwa dalam beramal itu benar amalnya, benar niatnya. Benar niat kita untuk haji, tapi caranya dengan cara berhutang riba. Itu nggak bisa, berarti niatnya benar, caranya salah. Itu sama dengan aku misalnya ngasih makan anak yatim dari hasil nyuri. Nggak bisa, niatnya benar, caranya salah. Atau misalnya kita bangun masjid dari hasil korupsi, nggak bisa. Jadi niatnya benar, caranya juga salah. Haji nggak usah dipaksain Mbak. Kan nggak wajib juga Mbak, nggak usah sampai hutang bank untuk berhaji. Oke ya. Ustazah, kalau kita nggak kasih nafkah suami, apa boleh ambil uangnya? Boleh. Suatu ketika seorang istri dari Abu Sofyan, Hindun, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku pelit, padahal dia ada uang." Apa kata Rasulullah? "Kau ambil uangnya, libanatikum untuk kebutuhan anak laki-lakimu, liabnaikum untuk kebutuhan anak perempuanmu, kebalik anak perempuan anak laki-laki, hilla qalil secukupnya." Boleh ambil uangnya kalau suaminya pelit. Suami-suami jangan pelit, nanti kusuruh nanti istri ambil duitnya. Oke ya. Ustazah, 6,5 juta belum wajib zakat. Yang wajib zakat tuh adalah 13 juta lebih ya. Ustazah, oke. Ketika orang tua nggak sholat, maka anak bisa nggak menyelamatkan dia dari dosa? Doa aja lah. Doa aja lah supaya orang tua itu diringankan dosanya, diringankan siksanya. Persoalan kabul dan tidak terkabul, doa aja lah ya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Wala taqnatum min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kalau mau doa, doa aja. Gak usah dipikirin kekabul nggak ya, kekabul nggak ya, kekabul nggak ya. Karena prinsip dalam berdoa harus yakin doa kita itu akan terkabul ya. Ustazah, apakah uang sedekah subuh dibelikan kue dan dikasih untuk orang? Boleh, gak jadi masalah. Bekicot haram gak? Aku gak bisa jawab soal bekicot karena ini bukan bahasa nasional. Kemarin kita sempat bahas Mbak tentang bekicot. Ya, ada yang bekicot tuh kayak siput, ada yang bekicot itu yang kayaknya katanya kayak kerang, ada yang bekicot itu yang kayaknya yang panjang yang bisa dihisap, beda definisinya ya. Jadi harus tahu bekicot yang Mbak maksud apa dan kita sepakati itu halal atau tidak ya. Karena di setiap daerah bekicot itu berbeda makhluknya. Oke ya. Ustazah, oke aman ya.
Kalau misalnya haji telanjur daftar pakai dana talangan, kalau lunas baru berangkat, ke depan jangan lagi ya. Tuh yang nempel di pohon zah, tuh lebih ngeri lagi ya, apa itu kan. Nah jadi kita bisa tentukan hukum kalau kita tahu faktanya ya. Kalau kepiting itu halal karena dia tidak hidup di dua alam, dia cuma hidup di alam air, di alam darat dia cepat mati ya. Ustazah aman ya, kesuruk sama sholat duha sama nggak? Beda. Syuruk itu 1,5 jam dari azan subuh. Duha 2,5 jam dari azan subuh. Tutut juga beda. Pokoknya nggak usah kita jawab lah ya, berbahaya ya. Harus tahu faktanya, ya harus tahu gambarnya ya. Oke, jadi syuruk itu adalah 1,5 jam dari azan subuh. Ya, sementara duha 2,5 jam dari azan subuh ya. Nah itu beda. Oke. Nah itu. Kalau tutut itu bukan yang bisa ditempel di tembok Mbak Titi. Itu kan definisinya beda. Kalau tutut di tempat aku tuh yang panjang yang bisa dihisap. Itu halal. Kalau nempel di tembok itu siput bahasa kaminya. Yang ditanyakan oleh penanya tadi bekicot. Bahaya kan kalau dijawab? Karena nggak sepakat kita tentang bekicot apa yang dimaksud. Paham ya teman-teman, paham ya maksud aku ya. Karena kita beda daerah nih. Sama dengan pertanyaan batas sholat subuh jam berapa Ustazah? Nggak bisa aku jawab. Karena setiap kita dua wilayah yang sangat berbeda, ya kan? Nah, kayak gitu kan. Jadi misalnya nih di timur habis waktu subuhnya jam 5:10, di sini beda. Jadi kita cuma bisa sebutkan ciri-ciri aja. Mengingat banyak sekali perbedaan daerah di sini ya. Ustazah, kalau katak jelas haram karena menjijikkan dan bisa hidup di dua alam. Ada yang makan katak di sini? Oke. Ustazah, oke. Istri yang sudah ditalak apakah wajib dikasih nafkah? Wajib, namanya nafkah iddah 3 bulan atau 3 kali suci. Tapi jarang dibayarkan oleh laki-laki ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Berjabat tangan setelah wudhu dengan suami. Kalau dengan suami, Imam Syafi'i bilang mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana ya. Saya ulang, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Dan gak boleh tergantung selera. Saya lagi sebel sama suami saya. Pokoknya Imam Syafi'i, don't touch me, batal. Lagi benci-bencinya. Lagi sayang-sayangnya ikut Imam Hanafi. Gak apa-apa deh bang, gak batal dong kata Ustazah Nela. Nah itu yang gak boleh ya. Pilih salah satu yang teman-teman yakini ya. Batas waktu tahajud adalah azan subuh ya. Ya adalah azan subuh ya teman-teman ya. Selagi belum azan subuh masih bisa tahajud ya. Misalnya azan subuh jam 4:30, teman-teman baru sholatnya jam 4:10 masih bisa. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah mengikat rambut bagi perempuan saat sholat? Mengikat rambut, itu dalil keharaman itu dari laki-laki ya. Laki-laki diharamkan mengikat rambut saat sholat. Kalau perempuan boleh mengikatnya ya. Karena laki-laki pada masa Nabi itu selalu mengikat rambut dalam sholatnya. Sehingga rambutnya itu berdiri ke belakang. Sementara dia akan sujud. Kelihatan kesombongan. Seperti orang sombong gitu ya. Haid pergi ziarah lagi datang bulan itu perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Ya, ada baiknya tahan dulu ya. Ustazah, antara zikir dan baca Quran yang lebih utama. Loh, zikir itu adalah baca Quran itu bagian dari zikir dan doa.
Jadi sama saja teman-teman. Jadi jangan di apple to apple ya. Baca Quran juga, zikir juga. Zikir itu kan memuji Allah. Isi Al-Quran puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu bagian dari zikir ya. Jadi baca Quran itu termasuk bagian dari zikir ya. Cuman kalau zikir dapat pahalanya, pahala zikir aja. Sementara baca Quran itu pahalanya setiap huruf dapat satu kebaikan ya. Punya emas 35 gram wajib zakat enggak? Enggak. Minimal emas yang dizakatkan adalah 85 gram emas ya. Zah dulu pernah makan katak, gimana Zah? Congkel aja lagi tenggorokannya, buang. Enggak ya. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Apa rasa katak itu guys? Agak lain pun si kawan, katak pun dimakan ya kan. Cemda ada aja ya apa? Tempe goreng, tahu goreng kayak siap ya. Yang lalu biar berlalu ya, ke depan kita perbaiki ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Ustazah, kalau masih punya utang wajib zakat nggak zah? Oh, tergantung. Kalau hutang mbak itu adalah hutang tersier, hutang mobil, hutang rumah, berarti wajib zakat. Mbak berhutangnya untuk kebutuhan kaya. Tapi kalau hutang mbak itu hutang beras, hutang minyak di kedai, hutang cabai, mbak nggak perlu bayar zakat. Malah mbak wajib dizakati. Karena orang yang berhutang dan hutangnya untuk kebutuhan pokok, maka dia berhak diberikan zakat. Ya, rasanya kayak daging ayam zah, sotoynya lagi. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat tahajud apa dilakukan tiap malam? Boleh iya, boleh tidak. Afdolnya iya dong ya. Sholat tahajud itu adalah sholat yang sangat dianjurkan dilakukan di sepertiga malam terakhir ya. Karena malam itu dibagi tiga. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Nah, afdolnya tahajud adalah jam 2 malam sampai azan subuh ya. Oke, udah aman ya. Saja kalau saya punya utang tapi belum mampu membayarnya, ya seperti ceramah aku yang tadi, datang kepada ahlul hutangnya, orang yang menghutangkan, lalu kemudian minta maaf dan minta keridhaan dia. Oke, aman ya. Ustazah, ada apa? Sebentar. Oke. Bunga bank baiknya buat apa? Bunga bank itu kalau teman-teman harus ambil, dia boleh untuk lampu jalan ya. Kemudian boleh untuk tong sampah jalan, tidak boleh dikasih ke masjid atau dikasih ke orang karena itu uang yang tidak boleh dimakan menjadi darah dan daging. Ustazah, kalau saya mengutamakan baca Al-Quran dari zikir boleh, nggak masalah. Setidaknya kalau baca Quran harus dudukan. Sementara kalau zikir bisa sambil nyetir, aman ya. Makanya ada dalil alladzina dzkurunallaha qiyamah wa qu'udah wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Ustazah, jelaskan waktu dan tempat mustajab doa. Wah, ini banyak banget ya di video-videonya aku dan ceramah-ceramahnya aku. Aku jelaskan, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita berteman bersama belajar di akun ini. Oke, tadi aku mau jawab apa ya? Aku lupa. Aku mau jawab apa tadi guys? Oke, mau jawab apa tadi ya? Lupa aku ya. Ustazah, saya janda kerja PRT, wajib bayar zakat fitrah enggak? Zakat fitrah wajib. Bayi yang baru lahir sebelum malam takbiran pun wajib zakat. Apalagi kita yang bekerja ya. Oke, waktu dan tempat mustajab doa. Itu sering loh aku sampaikan, aku ulang ya. Yang pertama adalah saat hujan lebat.
Ya, jadi hujan lebat, doa sama Allah. Ya, minta sama Allah itu agar doa-doa kita dikabulkan. Yang kedua, antara azan dan iqomah itu mustajab ya. Kemudian sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ya, di sujud terakhir misalnya nih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lalu kemudian lakukan doa di sujud terakhir. Itu bagus ya. Doanya kalau pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati, kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik ya. Oke, udah aman. Ustazah, saya 4 tahun lalu dapat bunga bank. Terus saya kasih ke orang untuk modal. Harusnya jangan. Karena dia tidak bisa dijadikan darah ya. Artinya tidak bisa dimakan ya. Ke depan diperbaiki ya teman-teman ya. Diperbaiki. Oke. Jadi kalau teman-teman mau, teman-teman investasi ke paper asset, ke yang ini aja, SBSN syariah misalnya, surat berharga syariah. Oke, Ustazah, oke. Berapa nilai uang tabungan yang wajib zakat? Setara dengan 85 gram emas. Setara dengan 85 gram emas ya. Misalnya nih harga emas berapa sekarang ya? 1 gramnya misalnya sekarang berapa ya teman-teman? Sebentar ya. 1 gramnya 1.900.000 ya. Kali 85 gram ya. 161 juta baru wajib zakat. Ustazah, sebentar ya. Bunga bank kalau bayar uang sekolah anak lebih parah lagi. Nanti nggak berkah mbak ya. Oke, nanti nggak berkah ya. Jadi jangan ya. Ya 1,9 juta. Iya, jadi kayak gini. Zakat, sebentar dulu. Mau zakat apa nih? Kalau zakat emas harus 85 gram dulu emasnya. Ya, misalnya di 85, misalnya teman-teman punya emas 120 gram. Kali harga emas saat itu. Kali 1.900.000. Berarti 280 juta. Kali 2,5%. Wajib zakat 5.700.000. Kayak gitu caranya. Ya, 85 gram. Bukan beras. Kok beras? Emas. Ya. Oke, kok jadi beras ya? Anak sakit nggak bisa kodo puasa boleh bayar fidyah nggak Zah? Tergantung. Kalau sakitnya masih ada kemungkinan harapan sembuh maka dia tetap harus kodo. Kodo kan panjang, waktunya sampai 330 hari. Jadi usahakan kodo dulu, baru kemudian setelah itu teman-teman boleh, kalau seandainya nggak sanggup baru boleh bayar fidyah. Oke, udah saja. Oke, sebentar. Emas apa zakat harus tiap tahun? Tergantung. Kalau emas batangan ya logam mulia setiap tahun selagi di atas 85 gram emas. Tapi kalau emasnya perhiasan hanya sekali seumur hidup ya. Kalau tabungan 200 juta berapa zakatnya? Oke, sebentar. Aku agak ambil nafas karena matematikaku nggak terlalu bagus. Dulu waktu sekolah matematikaku tiarap. Tapi dalam 200 juta zakatnya, bantu ya 500, dalam 200 juta zakatnya 5 juta. Ya dong, ya. Pokoknya zakat itu 2,5% aja guys ya. Ustazah, kalau tabungan 100 juta belum wajib zakat. Zakat itu tabungan lebih kurang 161 juta. Ustazah, zakat padi kalau dijual hasil jualnya yang wajib zakat. Oke, udah. Ustazah, saya punya tabungan 172 juta, belum lagi 2 tahun. Ya harus 1 tahun udah wajib zakat tuh. Hitung aja 171 juta, keluarkan zakatnya guys. 171 juta, oke, kali 2,5%.
Nah, 4.275.000. 4.275.000. Gitu cara nilainya ya, teman-teman ya. Ustazah 80 gram tapi 1 gramnya cuma 800.000 ya, silahkan, nggak ada masalah. Tapi masa ada emas yang sekarang 1 gramnya cuma 850.000, kayaknya udah nggak ada deh. Oke, aman ya. Ustazah maaf nggak mau aku canda ya. Ustazah sholat rawatib. Rawatib, oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Jadi begini, sholat rawatib itu aku jelaskan ulang ya. Jadi sholat rawatib itu ada dua. Yang pertama adalah qobliyah, yang kedua adalah ba'diyah. Qobliyah adalah sebelum sholat fardu, ba'diyah adalah setelah sholat fardu. Nah, untuk rawatib ini terdiri dari dua. Yang pertama sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Contoh misalnya nih 2 rakaat sebelum subuh ya, 4 rakaat sebelum zuhur, oke, 2 rakaat setelah zuhur, oke, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya ya. Aku ulang ya, 2 rakaat sebelum subuh ya, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya ya. Tapi kalau seandainya sebelum asar, sebelum subuh, sebelum maghrib itu sunnah biasa. Dia tidak sampai ke sunnah muakkad ya. Ustazah, apakah zakat harta dilakukan setiap kita habis kajian 1 bulan 1 kali? Boleh dirapel jadi 1 tahun gak jadi masalah. Misalnya nih teman-teman punya penghasilan 20 juta. Wajib zakat 500.000. Boleh dibayar sekali setahun. Gak jadi masalah ya. Oke, uang hasil gaji dizakatkan juga. Kita pengumuman, teman-teman fokus ya. Aku bahas tentang zakat ya. Aku bahas tentang zakat ya guys. Nah, remote-nya ini guys. Lipstick pula. Ya, remote-nya ini ya guys. Remote-nya adalah ini ya. Teman-teman ambil nafas tahan 17 tahun. Aku mau jelaskan tentang 3 jenis zakat yang biasanya aku jelaskan di ceramah-ceramahnya aku. Tujuannya biar teman-teman mau bayar zakat. Oke, ambil nafasnya tahan 27 tahun. Fokus, yang punya penghasilan fokus. Yang tidak punya penghasilan boleh tidur. Ya enggak, maksud aku kan ini ceritanya zakat nih kan. Kok yang tidak punya penghasilan tidur ya? Salah geng. Salah. Bangun bangun ya. Pengumuman ya. Coba. Aku jelaskan zakat profesi, zakat tabungan, zakat emas sesuai dengan pertanyaan. Yang pertama, zakat profesi. Orang yang wajib mengeluarkan zakat penghasilan adalah kalau penghasilannya udah setara dengan 85 gram emas dalam setahun. Aku ambil dulu ya, Bangun ya guys, bangun ya. 85 gram nih gaji ya. 85 gram kali 1.900.000 lah harga emas sekarang per gram. 160 kan. Kalau penghasilannya udah setara dengan 85 gram. Penghasilan ya guys. Udah bangun ya guys. Kalau 85 gram kali 1 gramnya itu 1.900.000. Berarti 161 juta per tahun. Sudah ada belum per tahun itu segitu duitnya? Coba bagi 12 bulan geng ya, bagi 12 bulan berapa? 13.458.000 totalnya. Wah, kalau udah 13 juta minimal keluarkan zakatnya. Contoh misalnya teman-teman dapat dari uang PNS 6 juta, jualan online 10 juta, udah 16 juta tuh. Keluarkanlah zakatnya 2,5%. Pokoknya pengumuman yang mana teman-teman punya penghasilan per bulan 13 juta itu keluarkan zakat 2,5%. Kalau 15 juta penghasilan keluarkan zakat sebanyak 375.000. Kalau 20 juta berarti 500.000. Apakah paham zakat penghasilan?
Ya kalau belum setara itu berarti tidak wajib zakat. Kalau paham bilang paham. Sama dari duit sawit. Sehari misalnya per 2 minggu 10 juta kali sebulan 20 juta. Keluarkan 2,5%. Paham? Paham atau nggak punya sebanyak itu? Dua-dua nampaknya beda nih. Dah paham ya? Lanjut yang kedua, tahan napas berkurang jadi 12 tahun ya. Nah, gaji 7 juta belum, 13 juta. 13 juta, 10 juta belum. Oke, 13 juta. Dah. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya ada namanya zakat emas. Zakat emas ini adalah bukan emas Jawa, tapi emas asli ya. Nah, zakat emas sama. Kalau gaji 3,5 juta belum wajib zakat. Kalau gaji 30 juta kali 2,5%, ambil kalkulator ya. 30 juta, ambil kalkulator guys. Teman-teman nanya, sementara aku matematika aku tiarap. 30 juta kali 2,5%. Nah 750 ribu mbak. Kalau 30 juta mbak wajib zakat 750 ribu loh mbak. Kalau mbak nggak keluarkan takutnya nanti istidroj ya mbak. Oke, dah. Oke, dah ya guys. Mantap kan? Paham semuanya? Mantap ya? Nah, teman-teman nanya ke orang yang matematikanya tiarap. Oke, dah. Jangan dikurangin biaya kebutuhan dulu, Mbak. Ini adalah zakat penghasilan. Ini adalah zakat penghasilan. Tidak dipotong biaya kebutuhan. Sabar, Zah. Enggak, aku sabar kok. Aku cuma bercanda saja. Ini kita ngobrol, guys. Enggak, aman aja. Dah ya. Sabar, nggak ada, aku kan nggak marah kan, Mbak Tia, aman ya. Yuk kita lanjut ya. Nah sekarang zakat emas, oke, zakat emas ya. Zakat emas itu kalau emasnya udah minimal 85 gram. Oke, 85 gram berarti kalau Mbak punya emas 200 gram udah wajib zakat. Kalau misalnya 200 gram kali 1.900.000 misalnya sama dengan 380 juta ya kali 2,5% ya 9.500.000. Intinya gini, kalau emas teman-teman sudah 85 gram maka teman-teman wajib keluarkan zakat 2,5%. Kalau emasnya adalah batangan, setiap di atas 85 gram, dia wajib bayar zakat. Tapi kalau emasnya perhiasan, sekali aja seumur hidup. Selagi dia udah di atas 85 gram emas. Kayak gitu geng. Paham teman-teman? Paham ya? Jadi kalau zakat penghasilan, kalau udah setara dengan 85 gram setahun, berarti 161 juta setahun, bagi 12 berarti 13 juta, keluarkan zakat 2,5%. Kalau penghasilannya kurang dari 13 juta, belum wajib zakat. Nah yang 13 juta ini tidak usah dipotong kebutuhan hidup. Zakat itu disisihkan bukan disisakan. Nah kemudian kalau dia sudah 85 gram emas maka dia keluarkan zakat 2,5% ya. Dikonversi aja ke rupiah. Oke, paham ya. Zakat tidak boleh untuk orang tua, aman saja ya. Ustazah aman ya, kayak gitu caranya. Oke ya, udah pengumuman selesai, buang nafasnya sekarang sampai habis banget. Wah, langsung ke alam barzah. Oke, aman ya. Ustazah, emas 24 karat, betul sekali. Emasnya 24 karat. Ya, kalau emas setiap tahun, Mbak. Kalau emasnya itu emas batangan. Tapi kalau emasnya perhiasan, sekali aja seumur hidup ya. Oke, gitu ya Mbak. Aman ya. Terus kalau tabungan gimana? Sama Mbak. Tabungan itu setara dengan 85 gram emas, 161 juta. Kalau tabungan Mbak udah setara dengan 161 juta, Mbak wajib zakat 2,5% ya. Oke, emas-emas yang ada di tabungan bukan emas Jawa. Emas Jawa ya rawat, jaga, limited edition. Gimana ceritanya sih kawan? Ustazah aman ya. Lebih baik mana 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sesudah zuhur?
Enggak, yang lebih bagus itu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur ya. Oke, ya gitu ya. Oke. Bentar ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Heeh, kebalik itu Mbak ya. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur ya. Ustazah, oke, sholat arba'in nggak ada. Kalau hasil penjualan tanah, zakat nggak? Tanah bukan profesi, kecuali kalau dia jadi tabungan. Yang baru mampir share-share tautan tap-tap layar.